Ngerti nggak? Kenapa untuk mendirikan sholat, kata Quran harus baca kitab dulu? Masalah bukan? Masalah atau tidak? Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jujur ya, ayat ini pertama kali jatuh pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad jelas. Oke? Nah, saat ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad, Quran sudah ada belum? Belum ada. Tetapi Allah bilang, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sedangkan saat ayat ini turun, kan Qurannya juga belum ada. Mikir? Mikir. Berarti timbul pertanyaan dalam diri, berarti kitabnya apa? Kan gitu. Pernah nggak gitu baca? Enggak gitu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa isinya? Lebang. Tapi kalau pakai mikir coba, pakai mikir. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Kalau saya berhenti di situ. Zaman Nabi Muhammad kan Quran belum ada. Kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qist zalikumullahu fa ana tuqakuna walau anna Qur'an suyirat bihil. Kumaha caranya, Guru? Apalkeun heula. Aduh, jadi mengingat ayat, bukan mengingat Allah. Udah, karena saya waktu itu masih bodoh, saya baca. 40 hari gak boleh berhenti. Mulainya habis Isya dan harus baru berhenti setelah terdengar azan pertama subuh. Jadi kalau di Garut dulu subuh tuh ada azan tuh 2 kali, ada azan pertama. Jadi baca itu surat 15 gak boleh berhenti sampai kedengaran azan pertama. Ngabeti 40 hari. Minum cuman air putih sama sepotong singkong. 40 hari. Udah, saking ingin menemukan kebenaran, saya percaya, saya jalanin. Jadi kitab suci itu mengajarkan cara berpikir logis. Jadi kitab suci itu bukan mengajarkan hafalan. Bukan untuk dihafal secara membabi buta. Lalu kita menjadi fanatik buta. Bukan itu. Tapi lihat cara berpikirnya. Nah, saya beri contoh sederhana aja. Ini sangat sederhana. Hampir semua perintah tentang ingat kepada Allah selalu diawali dengan perintah haji. Logis nggak? Logis apa tidak? Atau belum mengerti? Nah ini ya. Makanya ya, kalau mau pengajian dengan saya pagi-pagi minum jus. Biar ini baru sebentar saya bicara udah ngantuk. Nah, kalau ngantuk itu berarti nggak ada resonansi itu. Hati-hati itu. Harusnya ketika saya sudah bicara makin bergairah itu. Kalau mikir. Nah ngantuk itu gara-gara gak mikir. Maaf ya yang ngantuk. Contoh sederhana di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Sangat logik. Apabila kamu telah selesai dengan arafah, ingatlah Allah. Jadi arafah dulu baru ingat Allah. Sekarang secara syariat, jujur ya. Kalau arafah yang dimaksud itu adalah tempat yang ada di Arab, yang banyak batunya, yang ada Jabal Rahmah itu. Kalau secara fisik, setelah selesai dari Arafah yang tempat di Arab itu, kita pulang ke Indonesia nih. Bapak Ibu ingat apa? Ingat apa? Ya ingat tempat itu kan? Coba saya nanya nih, yang pernah ke Arafah sana, sudah pernah duduk-duduk di batu sana, sudah lihat ada tugu katanya itu pertemuan Adam dan Hawa katanya. Ya. Pulang dari sana ingat gak yang disaksikan di sana? Nah, ingat tempat atau ingat Allah? Ingat tempat. Padahal perintahnya faiza afadtu min arafah fazkurullah.
Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Sedangkan kalau kita hanya pergi ke tempat yang disebut Arafah oleh kita di Arab sana, kan pulang dari sana bukan ingat Allah. Ingat tempat itu, batu-batuannya sampai ingat. Betul nggak? Oke. Padahal perintahnya ingat siapa? Ingat Allah. Berarti harus mikir. Jadi Arafah yang dimaksud Al-Quran itu apa? Ya syariatnya memang ada di sana. Sudah disepakati tempat wukuf. Oke? Tetapi faktanya sepulang dari sana kan kita nggak ingat sama Allah. Apa artinya Arafah? Nah mikir nih, mikir. Oh ternyata Arafah itu bahasa Arab. Artinya mengenal. Apa? Mengenal. Nah kalau diartikan Arafah tuh mengenal, mengenal siapa? Karena yang harus diingat adalah Allah, berarti kita harus mengenal Allah. Mulai masuk? Mulai masuk. Makanya ayatnya, Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenal, ingatlah Allah. Masuk akal? Jadi kalau begitu, hierarkinya. Ingat dulu, mengenal dulu. Oke. Masuk kan? Suratnya udah masuk? Pesannya udah masuk? Oke. Jadi kenal dulu, baru bisa ingat. Karena kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang kita nggak kenal. Paham sampai sini? Oke. Sampai di Quran itu dikatakan, fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat abi, bapak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ingat gak sama bapak sekarang? Ingat, kenapa? Karena kenal. Nah saya jangan dipaksa bisa mengingat bapakmu. Karena saya nggak kenal. Bapak saya kan Agus, ayah. Lah Agus di Jawa Barat. Apalagi Asep. Sampai ada kumpulan nama Asep. Betul nggak? Bapak saya Sugeng. Nah, di Jawa itu ternyata nama Sugeng banyak banget. Sampai ada komunitas Sugeng semua. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kan sebetulnya itu bukan, Sugeng itu bukan barang. Sugeng itu kan nama. Kalau saya sebut Sugeng, kan tetap saya nggak bisa ingat sama barangnya. Saya cuma ingat namanya. Clear sampai sini? Oke. Nah ini kan ngaji cerdas namanya. Jadi masuk akal nggak ayat itu? Hierarkinya. Apabila kamu telah selesai Arafahmu, ingatlah Allah. Selesaikan dulu Arafahmu, baru kamu akan ingat sama Allah. Berarti ada tugas tuh dari surat itu. Tugasnya apa? Oh, saya harus mengenalnya supaya saya bisa mengingatnya. Nah, dibuka tuh hadis-hadis Nabi. Ketemu hadisnya. Oh, Nabi Muhammad juga ternyata awal agamanya bukan sholat dulu, tapi mengenal Allah dulu. Sampai beliau mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama mengenal Allah dan Rasulnya. Wih, masuk akal. Jadi koheren semua itu. Ayat, hadis, dengan logika kita. Nah kalau sudah koheren, baru disebut ilmu. Karena ilmu itu tidak boleh berlawanan dengan akal. Sampai sini masuk. Suratnya udah masuk. Coba bacanya cuma sepenggal aja. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Berapa juz itu? Berapa juz? Cuman satu penggal saja, satu juz juga enggak gitu. Nah sekarang Bapak Ibu baca satu juz. Satu enggak ngerti bahasanya. Bacanya juga keras-keras. Memaksa orang lain supaya mengerti. Sementara kita yang sudah baca keras-keras itu ditanya. Tadi kamu baca satu juz dapat apa? Jawabannya apa? Hah? Gak dapat apa-apa? Besok baca lagi. Dapat apa lagi? Gak dapat apa-apa lagi. Besok baca lagi. Gak dapat apa-apa lagi. Sudah berapa kali tamat baca? Tuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa ribu kali. Sampai sekarang gak tahu mengamalkannya seperti apa. Saya pernah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang datang ke rumah 2 jam. Dia ambil konsultasi dengan saya. Nangis setelah itu. Saya bilang, kamu boleh baca Bismillahirrahmanirrahim setelah ini. Tapi satu, sadari. Kalau kamu datang ke dunia ini,
untuk tujuan Allah. 2, kamu datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah. 3, kamu datang ke dunia ini harus mewarisi sifat-sifat Allah yang kamu wakili. Berikutnya, kamu datang ke dunia ini harus menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Kamu datang ke tempat ini harus menjadi pembawa berkah seperti Allah. Berat katanya ayah. Ngamalkan bismillahirrahmanirrahim. Ya berat kalau disadari. Tapi kalau cuma mengucapkan, sekedar hafalan, tidak pakai mikir, gampang. Kan banyak yang baca bismillahirrahmanirrahim, betul nggak? Marah tetap, kesal tetap, ngomongin orang tetap, katanya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Benci orang tetap, dendam tetap. Gak malu gitu. Katanya wakil Allah, ingin menyampaikan rahman rahimnya Allah. Di dalam dirinya masih ada kebencian, masih ada hujatan, tidak suka perbedaan. Jadi munafik. Kan orang munafik itu cirinya sederhana. Dia kalau berbicara itu dusta. Kalau dikasih amanat, dia hianat. Itu orang munafik begitu. Dia tidak bertanggung jawab terhadap yang dia bicarakan, yang dia katakan. Ada ayat lain di Quran. Faiza qadaikum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Dan itu diulang-ulang. Haji dulu, baru ingat sama Allah. Masuk akal. Haji artinya apa? Berkunjung ke Baitullah. Apa tujuannya berkunjung ke Baitullah? Kan ingin bertemu yang punya rumah. Coba, kalian berkunjung ke rumah saya. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu saya? Yang benar. Saya tanya sekali lagi. Kalian ingin berkunjung ke rumah saya? Jujur ya, jujur. Ingin bertemu rumah saya atau ingin bertemu yang punya rumah? Yang benar. Benar nih? Benar. Nah, berkunjung ke rumah Allah kan bukan ingin bertemu rumahnya. Ingin bertemu yang punya. Kalau bertemu yang punya rumah, disebutnya tamunya rumah, pemilik rumah. Kan disebutnya juga duyufullah. Nah ini, setelah lihat rumahnya udah aja. Gak ada keinginan bertemu yang punya rumah. Tapi ngaku-ngakunya tamu Allah. Gimana, saya bingung. Coba saya mau nanya. Kalau berkunjung ke rumah saya, di luar apa masuk? Masuk. Yang benar. Wah, ini rumahnya Pak Saiful. Udah, kita muter aja di rumah di luar. Gak usah ketemu Pak Saiful. Muter aja di luar. Disuguhin gak kira-kira sama saya? Disapa gak sama saya? Lah kan saya juga gak tahu kamu mau berkunjung ke siapa. Tapi aneh, baru muter di rumah saya, sudah puas. Begitu pulang, ketemu katanya. Bohong. Baru muter aja. Masuk akal nggak yang saya sampaikan? Tapi berapa banyak manusia yang mengklaim baru bertemu rumahnya saja, seolah-olah sudah bertemu yang punya rumah. Padahal di Quran jelas sekali. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas sita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, sembah yang punya rumah. Malah menyembah rumahnya. Kerasa. Udah masuk akal nih? Masuk akal. Ini baru contoh sederhana. Belum masuk nih kajian kita. Ini baru judul. Jadi kitab suci itu mengajarkan bagaimana cara kita berpikir logis. Karena hidup itu tidak bisa diselesaikan dengan hafalan. Hidup itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir yang keren. Kenapa? Hidup itu adalah solve problem. Menyelesaikan masalah. Dan menyelesaikan masalah kuncinya apa? Keterampilan berpikir. Kan orang menyelesaikan masalah tuh. Contoh. Ya. Karena tinggal di tempat yang panas,
Di Jakarta misal, kan ada masalah. Masalahnya apa? Haredang. Betul nggak? Itu masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah itu berarti saya harus menciptakan alat untuk menurunkan suhu supaya saya bisa tinggal di suhu yang saya ingin. Yes? Oke. Suhu di Jakarta 33 sampai 36 derajat Celcius. Sementara untuk nyaman, kita ingin tinggal di suhu 22 derajat Celcius. Saya harus menurunkan suhu dari 33 derajat Celcius menjadi 22 derajat Celcius. Masalah bukan itu. Masalah. Bisa dihafalkan dengan hafalan. Dihafalkan aja. Untuk menurunkan suhu, gunakan alat namanya AC. Dihafalin. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Ditanya lagi di sekolah. Bagaimana caranya menurunkan suhu? Untuk menurunkan suhu, gunakan AC. Turun gak itu suhu? Gitu gak kalian? Gitu amat. Gak bisa diselesaikan dengan hafalan. Berarti harus berpikir. Gimana cara berpikirnya? Oh, saya harus bisa mengubah. Ketika udara masuk ke dalam, keluarnya sudah bersuhu itu. Gimana caranya? Menciptakan mesin yang namanya AC. Perlu apa? Perlu listrik, perlu kompresor, dan lain sebagainya. Banyak. Saya dosennya yang bidang itu. Tapi kalau saya jelaskan cara bikin AC, hilang pengajian ini. Jadi saya seperti ngasih kursus sama tukang AC. Udah sampai situ aja dulu ya. Tetapi ini cara berpikirnya. Paham sampai sini? Oke. Kalian masuk mobil, panas. Apalagi ketika sudah ditempatkan di tempat yang panas. Ya, sinar matahari masuk, tidak bisa dicegah. Semua kaca mengizinkan sinar matahari masuk. Jok jadi panas, dashboard jadi panas, udara di sekitar jadi panas. Gak nyaman. Ada masalah di situ? Ada masalah. Bisa diselesaikan hafalan? Gak bisa. Sementara kita bangga ketika anak sudah bisa menghafal. Saya dulu bangga, saya nih bukan kalian. Ketika anak saya hafal juz amma. Rasanya anak saya ini udah paling soleh aja. Tapi disuruh nyapu nggak bisa. Bereskan tempat tidur nggak bisa. Padahal hidup itu harus punya keterampilan hidup. Saya sering mengatakan, saya ya secara pribadi. Ya secara pribadi. Saya tidak khawatir anak saya kalau bacaan Al-Qurannya belum hebat. Gak khawatir. Tapi saya khawatir kalau dia tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Tentu saja bisa baca Quran yang hebat, keren kan? Wah, apalagi hafal. Tapi hafal bukan jaminan seseorang bisa hidup. Nih saya kasih tahu. Semua orang yang sekolah pasti punya ijazah. Setuju? Tetapi semua orang yang punya ijazah belum tentu pernah berpikir. Common, nariron waim. Makanya saya kasih tahu ya, dengarkan kajian saya, harus terbuka dulu pikirannya. Kalau masih tertutup, sudah. Daripada kalian menghujat saya, lebih bagus matikan saja YouTube-nya. Oke, ini baru judul. Kerasa sekarang? Oke, jadi Quran tuh hebat ya strukturnya. Perhatikan lagi. Fa'idha qadoitukum manasikakum fazkurullah. Fa'idha qadoitu manasikakum fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Ternyata untuk ingat Allah itu harus berkunjung ke Baitullah. Berarti berkunjung ke Baitullah harus berjumpa dulu dengan pemilik rumahnya. Setelah berjumpa dengan pemilik rumahnya, baru bisa ingat kepada Allah. Masuk akal? Masuk akal. Jangan nyender. Tidur ntar. Makanya kalau ngaji jangan nyender. Ya, karena kalau nyender hilang kesadaran. Oke, lanjut. Apabila kamu telah menyelesaikan arafahmu, ingatlah Allah. Ternyata arafah dulu, baru ingat kepada Allah. Keren gak? Tapi pernah gak Bapak Ibu berpikir? Dibaca berulang-ulang. Fa'iza afadtum min arafah
Fazkurullah. Min. Idhar. Begitu ditanya isinya apa? Lebeng, weh. Lebeng bahasa apa ya? Bahasa Garut. Ini Garut ini nggak bisa hilang ya. Karena saya setiap hari di rumah juga pakai bahasa Sunda bicara. Apalagi kalau sama orang tua, sama keluarga, pakai bahasa Sunda. Karena itu kan bahasa ibu saya. Jadi maaf ya kalau suka nyelonong, lebeng gitu ya. Ya, tapi kalau menggunakan gramatikal bahasa rasa langsung ngerti ya, walaupun yang tidak ngerti bahasa Sunda. Lebeng itu poek, tuh bahasa Sunda lagi. Betul nggak? Iya. Jadi sudah berulang-ulang, padahal baca Al-Baqarah sudah berulang-ulang kan, tapi nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi ketika tanya, sudah selesai baca Al-Baqarah? Sudah. Al-Baqarah itu apa? Nah, itu. Judulnya aja sampai nggak inget. Itu saya pernah nguji teman saya. Mohon maaf ini, dosen loh, seruang dengan saya, tapi udah meninggal. Saya membicarakan beliau bukan karena sudah meninggal, bukan. Jadi saya pernah bertanya, Pak, sebetulnya kursi yang Bapak itu warnanya apa? Itu sudah bertahun-tahun tinggal di kursi itu. Saya tanya warna kursinya apa? Mama nggak bisa jawab. Saya bingung gitu. Loh, berarti dia duduk selama ini nggak sadar. Warna jok kursinya itu nggak ingat. Padahal sudah belasan tahun loh bersama saya di kantor itu. Itu saking gak sadarnya duduk gitu. Jangan-jangan kalian juga begitu. Betul nggak? Udah naik mobil bertahun-tahun ditanya, warna mobilmu apa? Nggak ingat warna mobilnya. Nah ini masalahnya. Jadi kitab suci itu ternyata mengajarkan cara berpikir yang logis. Jadi bukan sekedar sastra, tapi urutan berpikirnya itu, aduh kitab suci, keren. Saya kalau lihat cara berpikirnya kitab suci itu, kadang-kadang saya cuma hangat angkat air mata aja. Keren Allah itu. Makanya saya tidak heran kalau orang-orang bijak tuh mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Saking ilmiahnya. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang maha perencana. Sampai Allah mengatakan, "Huwaladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Tuhan Al-Musawwir, arsitek agung yang menciptakan semesta ini dengan penuh rencana. Makanya ada kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun ciptaannya yang sia-sia. Ih, keren. Oke, udah siap masuk? Oke. Aduh, jelaskan judul aja lama banget. Coba baca ayat ini, Bapak Ibu. Masuk akal enggak? Ini Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Jujur ya, ayat ini pertama kali jatuh pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad jelas. Oke? Nah, saat ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad, Quran sudah ada belum? Belum ada. Tetapi Allah bilang, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sedangkan saat ayat ini turun, kan Qurannya juga belum ada. Mikir? Mikir. Berarti timbul pertanyaan dalam diri, berarti kitabnya apa? Kan gitu. Pernah nggak gitu baca? Enggak gitu. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa isinya? Lebang. Tapi kalau pakai mikir coba, pakai mikir. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Kalau saya berhenti di situ. Zaman Nabi Muhammad kan Quran belum ada. Kita sekarang langsung bilang yang namanya kitab itu Quran. Betul nggak? Berarti ada nih barangnya. Ada nih kitabnya. Apa sih kitab itu? Karena ada pertanyaan, maka timbul jawaban. Ternyata kitab itu sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Sampai pada titik tertentu saya menemukan jawabannya. Ternyata kitab yang sebetulnya tiada lain adalah dia sendiri. Dan untuk sampai pada tingkatan itu perlu penelusuran yang dalam.
Perlu bertemu banyak guru, bertemu banyak kitab, bertemu banyak buku, banyak perjalanan, sekaligus banyak pengorbanan hanya untuk menjawab itu saja. Kalau mikir. Makanya saya kasih tahu ya. Ih, keren banget. Nah, kalau kamu sudah selesai baca kitab, berikutnya apa? Wa aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Jadi ternyata Quran mengatakan sebelum kamu mendirikan sholat, kamu harus baca kitab dulu. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah nggak di sini? Enggak. Saya tanya, ada masalah nggak Bapak Ibu? Ada, apa masalahnya? Ngerti nggak? Kenapa untuk mendirikan sholat, kata Quran harus baca kitab dulu? Masalah bukan? Masalah atau tidak? Gak ada masalah. Makanya kecepatan kalian tuh baca surat. Oke, kalau gitu saya jelaskan. Aduh, gimana ya? Saya mulainya harus dari mana nih? Ini ilmu mau keluar banyak banget gitu ya. Tapi wadahnya ini belum siap nih, ya, belum siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lebarkan dulu ya wadahnya, saya lebarkan. Harus sabar. Sabar. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya maklum. Ya, maklum. Makanya katanya otak orang Indonesia itu kalau dipamerkan kayaknya paling cepat lakunya. Belum rusak. Kalau otak orang Jepang katanya udah rusak, nggak ada yang beli. Murah. Saking dipakai mikir tiap hari. Oke, perhatikan saya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Atslu ma uhiya ila kitab, uhiya ila kaminal kitab, wa aqimis sholat. Baru dirikan sholat. Saya baca ayat ini langsung tertegun. Oh, untuk mendirikan sholat itu, saya harus baca kitab dulu. Pertama, saya berpikir, yang namanya baca itu pasti menggunakan penglihatan. Betul nggak? Betul nggak? Yang namanya kitab, ini harus saya telusuri. Karena saat itu kan Quran belum ada. Betul nggak? Jadi kitab yang dibaca Nabi Muhammad itu apa sebetulnya? Kalau saya berpikir isinya Quran itu cerita tentang Tuhan, berarti kitab itu sebenarnya yang dibalik Quran itu dong. Betul nggak? Gitu. Oh, berarti saya harus ketemu dulu sama kitab itu. Kenapa? Saya tanya lagi, sholat itu apa? Saya telusuri ayat lain. Di ayat lain dikatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimis sholat li zikri. Kata Allah, kamu dikatakan telah mendirikan sholat, jika selama kamu sholat, mengingat aku. Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat aku, kata Allah. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini ada titik temu nih. Sholat itu mengingat Allah. Sedangkan di sini saya harus membaca kitab dulu. Berarti jangan-jangan kitab yang dimaksud adalah Allah. Gitu nggak cara belajarnya Bapak Ibu? Enggak. Bingung kalian cara belajarnya gimana ya? Belajar matematika enggak lulus. Belajar ilmu pengetahuan enggak. Betul nggak? Belajar kitab suci enggak beres gitu. Tapi nyalahin orang top. Top lah kalau lulus nyalahin orang. Betul nggak? Apalagi memusuhi orang yang berbeda. Top. Dari kecil diajarin. Nah, bagaimana kita mau maju kayak gini? Jadi sholat mengingat siapa? Mengingat Allah. Ingat dulu, ketemu dulu. Betul. Lihat fakta. Coba lihat Nabi Muhammad. Sholat dulu, Isra Mi'raj dulu. Betul nggak? Berarti ketemu dulu. Baru bisa ingat. Makanya sepanjang sholat, gak ingat yang lain kecuali ingat kepada dia. Baru dikatakan fa'budni. Dikatakan telah menyembah aku. Kalau sepanjang sholat kau mengingat aku. Sekarang timbul lagi pertanyaan. Loh, sholat saya selama ini ingat apa? Ingat piring berantakan? Itulah Tuhan. Ingat cicilan? Itulah Tuhan. Tapi habis sholat mulai mikir. Kasihan tuh ibu itu. Gak pernah sholat. Mulai itu.
Bukan mikirin sholatmu hasilnya apa. Lucu ya. Lucu nggak kalian itu? Lucu. Sudah bisa melihat kelucuannya? Sudah, bagus. Kalau sudah bisa melihat saya ini lucu, bagus itu ya. Oke, lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Ini ada kata-kata bagus di ayat ini. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu. Coba lihat telunjuk saya. Sholat itu, sholat yang mana? Kan ada itunya. Kalau itu kan harus ada barangnya. Sesungguhnya sholat itu. Yang mana coba? Sholat yang diawali dengan membaca kitab. Sholat yang diawali dengan mengenal Tuhan. Sholat yang ingat kepada Allah. Sholat itu. Makanya ada kata itu. Gitu gak cara membaca Al-Quran Bapak Ibu? Boro-boro ya. Sombong aja karena sudah beres saya. Sudah ahli surga. Padahal jelas, sesungguhnya sholat itu, kalau saya ada kata sholat itu, mikir lagi. Sholat yang mana nih? Kalau saya mikir, makanya 4 jam satu ayat. Sholat yang mana nih? Setelah mikir pun belum tentu ada solusinya, apalagi gak mikir. Betul? Makanya saya belasan tahun Bapak Ibu, saya pergi ke sana. Katanya di Anu ada guru yang hebat, datang sana. Guru, saya ingin sholat mengingat Allah. Gimana caranya? Baca surat 15. Malah disuruh baca lagi. Surat 15 itu yang mana guru? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qaiman bil qisti zalikumullahu fa ana tuqakuna walau anna qur'ana suyirat bihil. Kumaha caranya guru? Apalkeun heula. Aduh, jadi mengingat ayat, bukan mengingat Allah. Udah, karena saya waktu itu masih bodoh, saya baca. 40 hari gak boleh berhenti. Mulainya habis Isya dan harus baru berhenti setelah terdengar azan pertama subuh. Jadi kalau di Garut dulu subuh tuh ada azan tuh 2 kali, ada azan pertama. Jadi baca itu surat 15 nggak boleh berhenti sampai kedengaran azan pertama. Ngabeti 40 hari. Minum cuman air putih sama sepotong singkong 40 hari. Udah, saking ingin menemukan kebenaran, saya percaya, saya jalanin. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya jadi sakti. Ujiannya apa? Digolok saya. Begitu digolok gak mempan. Lah, saya jadi cari ilmu begini. Padahal saya inginnya bagaimana sholat mengingat Allah. Karena saya percaya sama Quran. Kalau sholatnya sudah mengingat Allah, kata Quran, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saya sudah tidak melakukan keji dan munkar, ngapain saya belajar ilmu? Gak mempan digolok. Yang mau ngegolok pun gak akan ada. Wah, ini ilmu preman, saya bilang. Sudah puasa 40 hari, gak tidur, ngabeti, nabi kakak begang. Begitu begang, bahasa Garut lagi ya. Begitu pulang ke kampung ditanya ibu saya, hari mana teh taradahar? Ibu saya, saum. Hayang naon atuh puasa? 40 dinten. Hayang ingat emot ka Allah. Padahal saya ingin mengajarkan orang tua saya juga. Orang tua juga belum bisa ingat Allah sholatnya. Padahal dari kecil. Itu cita-cita besar saya. Makanya terkabul sama Allah. Ibu saya, bapak saya. Di penghujung usianya. Bisa melaksanakan sholat yang seperti itu setelah saya ketemu kuncinya. Itulah kebahagiaan saya. Makanya kenapa saya wakafkan diri saya untuk membagikan kebenaran ini. Karena ibu saya dan ayah saya berbicara. Bagikan sama orang-orang yang butuh. Saya hanya membagikan ini sekali lagi pada orang yang butuh. Yang gak butuh, ya sudah. Yang merasa puas, merasa hebat di jalannya, yang tidak mau mendengar, sudah. Kenapa? Hidayah itu mulai dari telinga. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang bisa ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Bahkan saya dari sejak duduk di sini tidak bisa melupakan dia.
Gak bisa. Gak bisa. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada. Tidak bisa lupa. Kalau kita selalu ingat kepada dia, apa yang mau kita lakukan? Bohong, gak bisa. Nyakitin orang, gak bisa. Benci, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Baru di situ saya merasakan, oh ini yang dikatakan Quran, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Saya bingung sekarang banyak orang yang sholat, tetapi masih menyakiti orang. Gak akur dengan tetangga. Tidak bisa memaafkan. Masih konflik dengan pasangan. Bingung saya. Apa yang kalian cari? Boro-boro kebahagiaan di akhirat. Di dunia aja sudah tidak ada bahagianya. Konflik setiap hari. Karena sholat tidak bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali mengingat aku. Karena apa? Kalau kita bisa mengingatnya duduk, berdiri, berbaring, kita ingat terus sama dia. Bahkan sholat bukan 5 waktu lagi. Sholat itu terus menerus. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir, tidak ada itu, tidak ada rasa sedih. Seburuk apapun masa lalu, dia adalah arsitek yang menciptakan kehidupan kita hari ini. Tidak ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, gak ada yang buruk. Semua adalah jalan hidup kita yang harus kita lalui. Itu takdir kita. Kalau kita bisa mencintai takdir kita, beres urusannya. Saya bingung. Di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap lembaga suci, malah di situ terjadi penodaan. Bapak Ibu, coba lihat sekarang. Pesan ayat ini, masuk akal nggak? Apa dulu coba? Bacalah kitab dulu. Dirikanlah sholat. Sukses kan mendirikan sholatnya? Kenapa? Sudah mengenal kitab. Jadi sholatnya tidak mengingat yang lain. Karena sholatnya sudah sukses. Dampaknya apa? Sholatnya jadi bisa mencegah keji dan munkar. Lalu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Bahkan setelah sholat yang 5 waktu itu, tidak bisa melupakannya. Ingat terus kepada Allah. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Orang melakukan kejahatan itu bukan ketika sholat. Di antara waktu sholat. Kenapa? Karena setelah sholat, sudah gak ingat lagi. Boro-boro setelah sholat, ketika sholatnya pun gak ingat Allah sama sekali. Maka di Quran dikatakan, orang munafik itu adalah orang yang sholat. Tetapi ingat Allahnya sangat sedikit sekali. Lihat itu di Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Tidak ingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit sekali. Ini sedikit pun tidak. Lebeng. Bukan Allahu Akbar, malah Allahu Akbar. Sajadah untuk sholat bagus? Yes. Mukena untuk sholat bagus? Yes. Yang mahal bagus? Yes. Karena untuk Allah gunakan yang terbaik. Di masjid ini pun saya tidak mau kasih sajadah yang jelek. Saya kasih sajadah yang mahal di masjid ini. Kayaknya masyarakat sini mengucapkan terima kasih sekarang. Sajadahnya enak. Sujud lamige terhidung Pak. Ini ada mahal. Tapi yang lebih penting dari itu, pernah nggak kita bertanya? Pernah nggak kita bertanya? Kenapa sholat saya kok tidak bisa mencegah keji dan munkar? Malah habis sholat marahin anak. Habis sholat berantem dengan pasangan. Ada apa dengan saya? Pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Karena tidak pernah berpikir nggak ada jawaban. Sekarang dengan satu ayat ini terjawab nggak? Oh pantesan. Sholat saya tidak bisa mencegah keji dan munkar.
Karena syaratnya juga di sini kan jelas. Saya langsung aja melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat. Bahkan saya tidak tahu kitab itu apa. Padahal di ayat lain dikatakan, kamu sebelumnya tidak mengerti apa itu kitab. Kamu tidak mengerti apa itu iman. Maka aku jadikan ruh sebagai cahaya. Itu di ayat lain. Wih, Bapak Ibu, kalau udah hatam ya baca Qur'annya, sudah tahu semua peta Al-Quran. Wih, keren banget. Keren. Saya tuh ya, saya cuma ingin di sisa hidup saya ini, hidup saya berguna bagi orang banyak. Saya tidak mau selamat sendiri. Saya ingin juga menyelamatkan banyak orang kalau mau. Saya merasa bahagia kalau saya bisa mewakafkan diri saya. Yang rumah tangganya berantakan jadi bagus. Yang usahanya gagal terus jadi sukses. Yang ngojeknya pakai motor besok-besok jadi pakai mobil. Udah banyak saya ajarkan. Saya sampai bikin hidup menakjubkan di YouTube. 10 episode. Saya bikin bukunya. Dan saya bukan menceritakan teori-teori bodong. Tapi semua yang sudah saya alami, yang sudah saya buktikan. Saya bikin pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan diri. Bapak Ibu, hidup itu tanpa batas. Kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk sengsara, bukan untuk sedih. Kita datang ke dunia ini untuk merasakan kebahagiaan. Karena hidup itu menakjubkan. Kenapa? Karena Dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Apa yang tidak ada pada Allah? Maka di Quran dikatakan, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu sendiri. Apa wujudnya? Allah. Karena kehadiran Dia sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Hari Minggu kemarin saya bikin live TikTok sengaja. Saya menjelaskan tentang manusia adalah makhluk energi. Saya ingin berbagi. Kalau kita menyadari kalau kita ini energi, kita memancarkan frekuensi. Dan apa yang kita pancarkan, itu yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Dan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu udah ketemu pikiran logisnya? Apa dulu? Baca kitab dulu, dirikan sholat. Pasti sholatnya mengingat kitab. Kitab yang sebenarnya bukan tulisan. Kan Nabi Muhammad juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika di Gua Hira, beliau membaca apa? Membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca Tuhan yang telah menciptakannya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka disitulah beliau mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Aku yang akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri. Dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu, coba belajar agama langsung dari sumbernya. Jangan dari kata orang. Karena gini, mohon maaf. Coba Bapak Ibu. Ada kejadian tuh, tabrakan. Kebetulan ada orang yang melihat kejadian itu. Nyampe di rumah cerita. Tolong jawab pertanyaan saya. Ini orang yang cerita ini sedang menceritakan fakta atau sedang menceritakan cerita tentang fakta. Ulangi. Dia sedang menceritakan kejadian atau sedang menceritakan cerita tentang kejadian. Oke, bisa bedakan? Apakah kita setelah mendengar kata orang itu langsung percaya kejadiannya seperti yang dia bicarakan? Kalau percaya berarti kita ini sudah kehilangan akal. Kenapa? Belum tentu kejadian yang sebenarnya bisa diceritakan secara utuh oleh orang ini. Kenapa? Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan suatu kejadian secara utuh. Betul nggak? Pertama soal waktu, betul nggak? Dua soal keterbatasan penglihatan, keterbatasan pendengaran. Gak mungkin kejadian yang sebenarnya itu bisa diceritakan secara utuh dengan kata-kata. Paham sampai sini? Oke, sekarang saya tanya. Dulu para sahabat hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Yes? Yes. Mereka mengalami langsung kejadian? Mengalami. Nah sekarang kita ini kan kebanyakan mendengar riwayat kan? Saya mau nanya, apakah riwayat itu kejadian atau cerita tentang kejadian? Oke, percaya? Bohong. Betul nggak? Ya, kita ini bukan tidak boleh
Tidak percaya. Bukan boleh tidak percaya, bukan maksud saya. Tapi kan disaring dulu. Betul nggak? Kenapa? Satu peristiwa diceritakan oleh satu orang, itu aja sudah mungkin berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Apalagi diceritakan oleh ribuan orang, apalagi sudah ribuan tahun. Ngerti maksud saya? Saya bukan anti ilmu hadis, saya juga percaya hadis. Tapi saring dulu, karena pengetahuan itu, ilmu itu, satu, harus koheren, gak boleh bertentangan dengan akal. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Pengetahuan itu harus bisa nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus pragmatis. Ketika dibuktikan, dia memberikan dampak positif. Jadi kalau kita itu buktikan dampaknya negatif, berarti ada pertanyaan kan? Kan boleh kan kita meragukan? Bukan boleh tidak percaya seluruhnya, tetapi kita boleh meragukan supaya kita melakukan pencarian. Meragukan untuk pencarian, yes. Tapi kalau meragukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan dan tidak melakukan pencarian, no. Sampai sini mengerti? Sudah mulai masuk? Ini baru satu ayat. Ya, logis nggak ayat ini? Logis. Apa dulu? Baca kitab dulu, baru dirikan sholat. Baru sholatnya bisa mencegah keji dan munkar. Setelah sholat pun tetap ingat Allah banyak-banyak. Besar apa kecil itu? Besar. Karena itu yang menyelamatkan. Sehingga orang ini jadi selamat. Kan Islam itu artinya selamat. Gak ada orang masuk penjara kalau gini. Gak ada. Gak ada korupsi. Gak ada. Gak ada. Kan korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang menutup mata Tuhan. Betul nggak? Yang berkhianat pada Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Bayangkan, Tuhan yang ada dalam dirinya aja sudah dia hianati, apalagi orang lain. Tuhan saja dia hianati. Saya heran.